Shalom saudara, bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian? Baik-baik saja bukan? Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali Tuhan ingin memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya, yaitu melalui Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah, apakah tugas dan panggilan orang Kristen? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama kurun waktu 2 bulan ini, semenjak virus corona mewabah di Indonesia, pemerintah menganjurkan kita agar kita stay at home dan tinggal di rumah saja, dengan tujuan untuk membantu pencegahan penyebaran virus dan memutuskan mata rantai virus tersebut. Nah, atas anjuran ini, sebagian besar orang mematuhinya, saudara. Mereka memilih tinggal di rumah saja, dan hanya kalau ada keperluan yang mendesak, mereka akan keluar dari rumah. Nah, atas situasi dan keadaan seperti ini, jujur, tidak sedikit orang yang super protektif karena ketakutan terhadap virus corona ini. Misalnya, mereka mengunci rumah mereka dan tidak mau menerima tamu ke rumah mereka. Pintu rumah selalu tertutup dengan alasan untuk menjaga keselamatan keluarga yang ada di rumah mereka. Nah, begitu pula dengan para murid Yesus dalam nas ini, saudara. Ketika Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka secara fisik karena ia telah mati di salib, maka hari-hari mereka bisa dikatakan adalah hari-hari yang sangat menakutkan, hari-hari yang mencekam, hari-hari yang menegangkan, sebab ada kekhawatiran dalam diri murid-murid bahwa mereka pun akan mengalami nasib yang sama seperti Yesus Kristus. Jangan-jangan mereka nantinya akan diganyang, saudara. Mereka takut dan was-was, itulah sebabnya ketika mereka berkumpul, mereka mengunci rapat pintu rumah mereka sebagai upaya menyembunyikan pertemuan dan persekutuan itu. Dalam situasi seperti inilah, tiba-tiba entah dari mana, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, saudara. Wow, ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kedatangan Yesus pada saat itu secara tiba-tiba, dan ia mengantarkan tema dan maksudnya, yaitu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Sekarang apa maksud perkataan Yesus ini, terkhusus bagi kita selaku orang percaya pada masa kini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus ini mau menyatakan bahwa kita yang selaku orang percaya, kita selaku orang Kristen, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hidup ini, saudara. Pertanyaannya, apakah tugas dan tanggung jawab kita selaku orang-orang Kristen? Saudara ini kasih Tuhan, ada 2 hal yang saya mau katakan kepada kita pada saat ini. Tugas dan tanggung jawab kehidupan orang-orang percaya, kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudara, kita harus menjadi duta Kristus. Dalam sejarah, kitab Injil mencatat bagaimana Yesus datang menyampaikan shalom Allah. Di mana ada orang sakit, dia datang memberikan kesembuhan. Ketika ada ketidakadilan, dia datang untuk mendampingi orang yang tersingkir itu. Ketika realitas dihadapi adalah kelaparan, dia menyuruh para murid yang menyediakan makanan buat mereka. Bahkan ketika kekuatan menghancurkan datang kepada manusia, dia rela merangkul maut, saudara. Meski jalan itu adalah jalan yang rumit dan menyakitkan. Disinilah orang percaya diutus. Orang percaya, saudara saya, adalah duta kebaikan yang menebarkan kasih, bukan menebarkan kebencian. Orang percaya adalah duta yang merobohkan sekat-sekat pemisah atas nama apapun. Orang percaya adalah duta damai yang tidak hanya menciptakan perdamaian, tetapi yang mengusahakan dan menjaga kedamaian itu, sekalipun itu membutuhkan pengorbanan. Inilah tugas kita, saudara. Membuat Allah hadir dan dirasakan di tengah dunia di sekitar kita secara turun-temurun. Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita untuk melanjutkan pelayanan Yesus. Lalu yang kedua, saudara, bersekutulah dan junjung tinggi firman Allah. Seorang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan firman Allah, yang rindu untuk bersekutu. Persekutuan dengan firman Allah harus menjadi makanan kita sehari-hari, saudara. Seperti halnya kita memerlukan makanan jasmani setiap hari,
demikian juga kita memerlukan persekutuan dan makanan rohani, yaitu firman Tuhan setiap hari. Terlebih dalam masa-masa krisis atau dalam masa-masa wabah corona ini, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus semakin bersekutu, saudara, dalam Tuhan. Ini penting, saudara. Sebab persekutuan dan perkataan Yesus atau firman-Nya yang ada di dalam Alkitab akan menjadi sumber kekuatan buat kita. Kita lihat di dalam Nas, dalam ketakutan para murid, mereka tetap sadar bahwa mereka butuh persekutuan, mereka butuh doa untuk memohon kekuatan yang datangnya dari Tuhan untuk saling berbagi rasa dan perasaan yang sedang kacau saat itu. Hingga akhirnya Tuhan Yesus ada secara ajaib berada di tengah mereka, mengucapkan salam damai sejahtera bagi kamu. Perkataan Yesus ini merupakan berkat yang luar biasa. Nah, di tengah ketakutan dan suasana yang mencekam saat itu, kehadiran Yesus bagaikan suntikan vitamin yang menyegarkan, menguatkan tubuh para muridnya. Tuhan hadir pada saat mereka membutuhkannya. Sapaan dan firman Tuhan telah mencairkan suasana yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mencekam saat itu. Dalam ketakutan itu Tuhan membangkitkan iman mereka. Dalam kebimbangan mereka diyakinkan, dan dalam ketakutan mereka diberi iman yang baru. Yesus datang melimpahi mereka dengan berkat-Nya. Mereka diyakinkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam atas kehidupan dan keberadaan mereka. Saudaraku, hari ini saya mengajak kita, percayalah bahwa Tuhan bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dari kesukaran, tetapi lebih daripada itu, Tuhan akan memberikan kekuatan dan segala hal yang baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, di sela aktivitas kita dalam hidup ini, rajin-rajinlah bersekutu dan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Ibadahlah dengan serius di rumah kita, dalam ibadah mandiri di rumah kita, saudara. Jadikan rumah kita sebagai eklesia domestika, itu gereja kecil. Ingat baik-baik, tanamkan dalam hati dan imani, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam ketidakberdayaan, ketakutan dan kekhawatiran. Sebaliknya, penyertaan dan pendampingan Tuhan datang tepat pada waktunya. Mari sebagai orang Kristen yang baik, orang Kristen yang bertanggung jawab, kita perlu peka dan sensitif terhadap pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Sebab dengan demikian kehidupan dan pelayanan kita akan selalu dipelihara, dipimpin dan diberkati oleh Roh Kudus. Memang ada banyak tantangan, memang ada banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Namun ingatlah, tantangan harus membuat kita tetap rendah hati dan terus berjuang sampai berhasil. Disinilah kita akan mengalami betapa pentingnya nantinya peranan Roh Kudus dan pertolongannya. Selamat menjadi duta Kristus dan selamat bersekutu serta menjunjung tinggi firman Tuhan. Haleluya, God bless you.